Bentar ya. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat hari Kamis. Hari ini kita live. Hari yang cukup melelahkan. Oke. Apa kabar nih, dari mana aja? Hai Kevin. Halo, halo. Halo, selamat malam. Halo IDX NTB. Halo semuanya. Oke. Jadi hari ini hari yang cukup melelahkan. Kita melihat market. Tapi hari ini kita nggak akan bahas saham karena kita akan membahas sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru ini adalah instrumen yang sebenarnya aku nggak pernah coba gitu ya, untuk mengambil pinjaman atau juga untuk menjadi lender. Jadi aku pengen tahu lebih banyak tentang instrumen ini. That's why aku mau mengundang orang yang memang kompeten untuk membahas materi ini atau instrumen ini. Jadi hari ini aku tentunya nggak live sendirian. Jadi untuk teman-teman semuanya, halo Melisa, harus nonton sampai habis. Kalau bisa share live kali ini ke teman-teman kalian supaya kalian bisa dapat insight-insight terkait instrumen lain yang bisa kalian diversifikasiin aset kalian gitu. Jadi hari ini aku akan bahas tentang peer-to-peer lending, mengenal tentang borrower dan juga lender. Nah, aku nggak akan ngomong sendirian, karena hari ini aku ditemenin sama salah seorang perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, atau disingkatnya adalah AFPI. Nanti teman-teman akan kenalan. Kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan terkait peer-to-peer lending, bisa tulis di kolom question box supaya tidak tertutup dengan orang-orang atau teman-teman yang baru masuk atau baru join di room ini. Oke, langsung aja, mungkin apakah tim dari AFPI-nya sudah join atau belum? Oke, sambil menunggu sebentar ya. By the way, aku mau nanya dong teman-teman, ada nggak yang udah diversifikasiin aset kalian ke peer-to-peer lending? Kalau aku, karena aku belum pernah coba sama sekali sih. That's why aku mau belajar. Oh, ini ada. Coba jadi lender ya, bukan jadi borrower ya. Kalau jadi borrower kalian yang minjem pinjaman online-nya, tapi jadi orang yang minjemin duit ke. Oke. Oke, tuh ada Luis. Belum, Ci, aku belum paham mana. Oke, sama, karena Hantri belum paham, aku juga belum paham tentang peer-to-peer lending. That's why hari ini kita belajar ya, sama aku kenalin dulu Mas Sunu Widiatmoko selaku Sekjen dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Halo, selamat malam Mas Sunu. Halo, selamat malam. Suara saya kedengeran? Suara saya kedengeran ya Mas Sunu ya? Iya, samar-samar sih kedengaran. Tapi oke, it's fine. Oke. Oke, jadi Mas Sunu mungkin boleh perkenalin diri dulu. Mas Sunu ini posisinya apa, terus profilnya seperti apa, dan sudah berapa lama sebenarnya saya kalau berada? di asosiasi itu sebagai sekjen, tapi saya juga founder dan CEO di Dompet Kilat. Dompet Kilat itu apa ya? Dompet Kilat itu salah satu dari anggota AFPI. Kita adalah peer-to-peer lending juga. Dan sebagaimana yang udah, kalau semua anggota AFPI pasti semuanya udah berizin ya dari OJK, karena kita ada peer yang legal dan diawasi oleh OJK. Oke, jadi Dompet AFPI ini juga ternyata anggota dari P2P lending, tapi yang sudah diawasi oleh OJK ya, atau sudah terdaftar di ya, OJK. Betul. Oke, jadi teman-teman yang udah nonton, terima kasih udah join. Harus nonton sampai selesai ya untuk informasi dan insight-insight terkait dengan peer-to-peer lending. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom question box. Nanti akan dijawab langsung nih sama Mas Sunu yang memang terjun langsung atau selaku asosiasi dari peer-to-peer lending sendiri gitu. Karena aku juga banyak pertanyaan nih Mas Sunu. Jadi Mas Sunu hari ini nggak apa-apa ya aku tanya-tanya. Silakan.
Silahkan, open. Mas Uno, aku tuh kan nggak pernah loh, nggak pernah terjun di peer-to-peer lending, baik sebagai borrower dan juga lender. Jadi aku nggak pernah jadi peminjam di, kalau bener nggak sih kalau misalnya peer-to-peer lending itu bahasa milenialnya tuh pinjaman online, atau beda sebenarnya peer-to-peer Ya, lending sama pinjaman online? betul. Oh, betul ya. Aku tuh nggak pernah ada di dunia itu gitu. Jadi aku sama sekali nggak tahu. Jadi makanya aku mau coba dari pertanyaan dasar dulu gitu. Sebenarnya bisnis dari fintech lending di Indonesia ini seperti apa sih? Oke, jadi ini kan fintech itu hadir atau pinjaman online itu hadir sebagai tambahan pelengkap lah ya, sebagai tambahan opsi pilihan bagi orang yang ingin meminjam. Ini kalau dari sisi peminjam. Kalau dari sisi pemberi pinjaman, ini juga sebagai pilihan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi ya dalam tanda kutip melalui pemberian pinjaman kepada pihak yang dipilih. Karena yang membedakan nabung sama menempatkan uang di bank sama di peer-to-peer lending, itu bedanya kalau di bank, teman-teman hanya taruh uang, tutup mata, udah dapat bunga tiap bulan, tahu meskipun kecil. Nah, kalau saham, sama taruh uang di saham, kemudian tinggal tunggu nasib nih. Ini harga naik atau turun gitu lah ya. Nah, itu kalau saham. Kalau peer-to-peer lending, Anda memilih. Ini mirip dengan saham sebetulnya, karena Anda memilih mana yang mau diberi pinjaman. Kalau sahamnya juga gitu kan, mana saham yang mau dibeli, kalau ini mana peminjam yang mau diberi pinjaman dengan tingkat pengembalian tertentu. Jadi miripnya dengan saham. Hanya kalau saham fluktuasi berdasarkan market mechanism, kalau pinjaman online tergantung dari orang yang diberi pinjaman, pengembalian dari orang yang kita beri pinjaman secara langsung gitu. Itu bedanya. Jadi sebenarnya kalau target market borrower ya, target market peminjam dari peer-to-peer lending itu siapa? Kan karena kalau bank kan kita tahu pasti kasih pinjaman juga kan ke UMKM gitu ya, atau ke betul. mikro. Betul. Kalau jawaban mudahnya, target marketnya adalah mereka yang tidak bisa meminjam ke bank atau ke multi finance. Itu adalah target market kita. Ini adalah kalau kita bicara individu ya atau consumer adalah orang yang tidak bisa atau permohonan kredit cardnya ditolak, ya. Itu. Kalau kalau Olivia namanya. Iya, betul Mas Eno. Nah, kalau Olivia pasti kredit cardnya kan banyak, jadi makanya dibilang tadi saya nggak pernah pinjaman online, betul, karena gesek kredit card aja udah bisa gitu kan. Jadi Olivia itu bukan target market dari fintech untuk pinjaman konsumtif. Untuk sektor produktif sama, sektor produktif itu kan banyak ya. Tapi kan sektor produktif itu kan nggak semuanya bisa datang ke bank pinjam uang, itu kan nggak semuanya. Pasti kan bank butuh laporan keuangan, jaminan fix aset. Nah, kalau kita bicara aktivitas produktifnya itu dagang, menjadi merchant di Topet atau di Bukalapak gitu ya, menjadi merchant gitu ya, atau dropshipper gitu kan juga tetap butuh modal nih. Nah, modal dari mana? Kalau ke bank udah pasti nggak boleh kan, nggak mau pasti banknya. Nah, fintech menjadi potensi atau menjadi salah satu pilihan untuk pinjaman. Nah iya, kalau misalnya, aku ada data ya, Pak Sunu, nggak tahu nih bener atau enggak, kalau aku baca itu akumulasi pinjaman P2P lending sejak 2017, hingga saat ini tuh udah mencapai 416 triliun dengan nilai outstanding 45 triliun. Artinya memang P2P sendiri telah menjadi alternatif pendanaan bagi masyarakat. Ya mungkin kalau kita cari juga kan datanya di Indonesia sendiri, orang-orang, pihak-pihak yang unbankable itu angkanya masih sampai 100 juta ya. Betul. Banyak banget kan memang orang yang butuh. Kan kita lihat aja, kalau kredit card itu ya di Indonesia itu dari 10 tahun terakhir itu nggak tumbuh, pemilik kredit card di Indonesia itu relatif nggak tumbuh. Artinya apa? Artinya orang yang ditolak lebih banyak daripada yang punya nih kayaknya. Jadi
Itulah marketnya Oke. dari fintech untuk pinjaman konsumtif. Terus kalau Olive lihat nih ya di sekeliling itu ya, menurut Hmm. Olive kalau warung rokok, petani, kemudian mungkin tukang ojek gitu ya untuk beli motor gitu, kira-kira bisa nggak dia pinjam di bank? Pasti kan nggak bisa. Mhm. Nah, mereka Mhm. itulah target dari fintech. Jadi tantangan Oke. dari fintech itu bagaimana bisa menjadikan orang yang dianggap tidak layak oleh perbankan untuk mendapatkan pinjaman itu bisa dianalisa, kemudian fintech bisa memiliki keyakinan bahwa orang ini sebetulnya bisa diberi pinjaman berdasarkan analisa dari fintech itu sendiri. Nah, disitulah Oke. keunggulannya fintech eh, dibandingkan Oke. dengan bankan. Oke, tadi Pak Sunu ada bilang nih tentang kelayakan gitu untuk orang-orang yang dianggap di bank itu tidak bisa lah mengambil pinjaman, nanti dianalisa. Kalau di bank kan kita kalau mau ambil kredit nih Pak Sunu, ada yang namanya kredit scoring gitu. Jadi bisa ketahuan banknya bisa minjemin atau enggak. Nah, kalau misalnya di P2P sendiri gimana? Kalau misalnya borrowernya aja misalnya tidak pernah bertransaksi di perbankan, sehingga kan nggak ada jejak keuangannya nih. Jadi takutnya nanti bisa gagal bayar atau seperti apa? Ini kalau prinsip scoringnya pasti sama. Bankability Oke. seseorang atau orang ini, kan tujuan dari scoring itu apa sih? Untuk memastikan orang ini bisa bayar atau enggak, ya kan? Mhm. Cuman kalau Yes. perbankan itu kan karena Mhm. bank itu bahasa Inggrisnya aja udah regulated industry ya. Jadi industri yang diatur secara ketat. Kenapa? Karena dia Oh, menghimpun dana pihak ketiga melalui tabungan, deposito oke. dan lain-lain, yaitu perbankan. Nah, jadi kan memang harus diprotek nih. Jangan sampai uang dana pihak ketiga itu digunakan untuk macam-macam. Oleh karena itu OJK mengatur. Itu perbankan. Nah, Iya. makanya scoring di perbankan itu kaku, bukan saya nggak ngomong kaku lah ya, relatif lebih sulit Iya, iya, iya. kriterianya untuk dipenuhi Iya. sebagai peminjam. Nah, kalau di fintech sama, karena kita ini lebih memastikan kemampuan membayar orang tersebut. Kalau kita bicara sektor yang produktif nih ya, misalkan produktif nih aku yang paling gampang, misalkan pedagang di Hmm. Shopee, merchant, dia pasti kalau ke bank pasti Hmm. nggak boleh, mana lu punya fixed asset nggak ada pak, adanya hanya perputaran cash flow. Hmm. Bank pasti, oh nggak bisa pak, kita harus untung, harus ini, harus ini. Nah, harusnya tuh bikin mereka pasti mundur. Nah, terus kalau dia ke fintech, fintech akan nanya, lu bisnisnya apa? Oh, saya menjadi merchant di Shopee misalkan. Boleh dong kita lihat perputarannya, misalkan ya, data dari Shopee-nya di-share ke kita misalkan ya. Dan kita tahu, oh si A ini dia udah lebih dari setahun dia menjadi merchant. Bisnisnya tumbuh terus. Hmm. Perputaran cash flow-nya ada rekam jejaknya. Nah, di situ kita bisa memberikan pinjaman. Dan kalau ditanya, Pak, itu tanpa agunan atau dengan agunan? Nah, begini. Kalau kita bicara pinjaman yang konsumer, memang relatif sama sekali tanpa agunan, tanpa apa-apa. Nah, kalau yang produktif, itu kita bisa menggunakan agunan, tetapi non-fixed asset. Jadi nggak pakai tanah atau rumah gitu, itu lebih Hmm. ribet. Biasanya kita pakai cek, kita pakai jaminan invoice atau tagihan, kita pakai jaminan misalkan dari pihak ketiga, something like Hmm. that. Intinya kita mencoba sefleksibel mungkin yang kira-kira bisa dipenuhi oleh peminjam daripada mereka ke bank. Itu intinya. Oke. Tetapi Jadi kalau mungkin, kemungkinan orang ini hmm, harus bayar segala macam, itu pasti. iya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak orang awam kayak aku ya Pak Sunu kan mikirnya tuh kalau yang namanya pinjol tuh cuma minjeminnya tuh ke individual doang untuk kredit consumer gitu ya, misalnya beli handphone. Itu semua salah ya Pak ya. Ada juga pihak-pihak yang memang mengambil kreditnya itu untuk produktif, yang memang untuk mengembangkan asetnya atau usahanya seperti itu ya Pak Sunu. Iya betul. Kan gini, kan pemahaman teman-teman ya kalangan milenial semuanya itu Iya, konotasi dan masyarakat secara umum biasa kalau udah ngomong pinjol biasanya iya, negatif. iya. Wah ntar Iya. diukur gini gini gini. Karena berita di luar sana itu yang ada terkait dengan pinjaman online itu hanya pinjaman Hmm. konsumtifnya, hanya cara penagihan yang dilakukan sama fintech yang ilegal. Itu yang bikin Hmm. ketop sebetulnya gitu. Hype-nya jadi Hmm. rame, negatif tapi. Iya. Nah, yang publik kurang tahu, sebetulnya 50% dari pemberian pinjaman itu ke sektor UMKM. Nah, UMKM ini Wow. kan nggak mungkin kita kalau
tagihan ke kegiatan produktif pakai telepon gini-gini kan enggak kan. Biasanya kita sudah mengingatkan atau ada pembayaran melalui cash flow pihak ketiga. Jadi relatif sisi penagihannya itu lebih siap atau tidak sehingar-bingar yang sektor yang konsumtif. Makanya sektor bahwa peran fintech lending di sektor produktif itu relatif tidak terdengar. Tidak terdengar karena semuanya berjalan dengan lancar dan growing cukup kencang ya. Jadi relatif ya aman-aman saja gitu. Tapi untuk kepentingan edukasi, karena saya rasa ini teman-teman yang di Instagram ini kan pasti ada beberapa juga yang mungkin menjadi aktif di social commerce gitu kan, dagang melalui Instagram. Tapi kalau ke bank pasti bank hanya ketawa doang gitu kan. Lo modal lo apa? Modal ada barang dagangan gitu kan, banknya hanya ketawa gitu kan. Nah kalau ke fintech, selama kita bisa mengkonfirmasi kegiatan pekerjaan tersebut atau kita bisa mengkonfirmasi dari rekening bank tempat dia melakukan transaksi, movementnya kelihatan. Nah, fintech bisa mengakomodasi pemberian pinjaman gitu. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya, karena saya jadi tercerahkan. Saya yang sangat awam ini jadi tercerahkan gitu ya. Oke, Pak, kalau misalnya di dalam fintech sendiri itu kan ada yang namanya lender dan borrower. Kalau tadi kita kan ada sedikit ngomongin tentang target borrowernya, seperti apa. Nah, kalau lender sendiri sebenarnya seperti apa? Karena saya menarik nih, ada berita yang saya baca cukup menarik. Katanya nih ada Bank DKI gitu ya yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan peer-to-peer lending gitu ya. Sama 4 peer-to-peer lending, saya nggak usah sebut nama peer-to-peer lendingnya. Ini kan apakah bank aja gitu yakin gitu ya mau bekerja sama, dalam artian katanya Bank DKI sendiri melihatnya itu karena si pihak peer-to-peer ini kan punya borrower gitu ya, punya database borrower. Tapi kan dananya kan pasti terbatas kan dari P2P sendiri. Bank ini punya dana pihak ketiganya gitu, jadi bisa disalurkan. Nah, ini kan berarti bisa menjadi tanda bahwa oh ternyata memang industri peer-to-peer kita itu memang cukup dipercaya ya. Buktinya ada bank daerah saja yang berani bekerja sama seperti itu. Jadi gini, memang kan namanya industri ini kan sebetulnya bayi ya. Aturan pertamanya baru keluar di 2017 gitu ya, 2016 akhir, jadi 2017. Jadi baru berapa tuh? Baru 6 tahun ya. Jadi industri ini masih industri bayi dibandingkan sama multi finance, asuransi, perbankan, apalagi udah berabad-abad tuh kalau di dunia ya. Jadi memang industri ini industri yang baru. Jadi berjalannya pun sama-sama belajar. Industrinya belajar, regulator pun ikut belajar, masyarakat peminjam belajar, masyarakat pemberi pinjaman pun juga belajar. Cuman karena niat kita semua itu ingin membangun industri ini menjadi industri yang sehat untuk membangun ekonomi digital di Indonesia, makanya oleh OJK aturannya dirubah. Jadi mungkin ini agak teknis. Intinya begini, OJK pada tahun Juli tahun 2002 mengganti peraturan peer-to-peer lending ini dengan peraturan POJK yang baru, di mana peraturan OJK yang baru ini menitik beratkan kepada aspek ketaatan pada asas. Jadi taat asas itu merupakan prinsip yang diterapkan oleh JK, dalam hal ini compliance, seperti kalau perbankan, multi finance dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar peer-to-peer lending ini bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan perbankan, multi finance dan lembaga keuangan yang lain. Mungkin bahasa kerennya tuh duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Intinya itu yang ingin coba diraih. Meskipun nggak langsung, tapi kan it's a process gitu. Jadi kalau tadi Olive bilang, tuh kok perbankan mau kerjasama, ya tentu saja. Yang pertama, artinya apa? Artinya objektif dari perbankan sama peer-to-peer lendingnya align atau sama tujuannya. Kemudian dari sisi compliance, dari sisi regulasi, semuanya sudah diatur oleh OJK. Jadi sekarang tinggal bagaimana mereka menjadikan kerjasama mereka itu lancar, bermanfaat untuk kedua belah pihak, dan juga untuk masyarakat secara umum. Jadi itu tujuan dari kita semua itu seperti itu. Kalau misalnya kita nih Pak, sebagai individu, misalnya aku nih mau jadi lender, itu sebenarnya gimana sih Pak caranya? Terus apa aja yang bisa kalau mau terima, jadi lender gitu? Kan ini, itu kan di AFPI itu kan ada 102
Kan kalau di AFI itu kan nggak boleh, rekomendasi kan nggak boleh kan semua anggota itu sama. Iya, betul. Nah, betul. silakan masuk ke website AFI, kemudian pilih salah satu dari 102. Dan biasanya di website platform itu biasanya ada pendaftaran untuk menjadi lender atau menjadi peminjam. Jadi tinggal diikuti saja. Nah, tapi untuk menjadi peminjam kan biasanya ada persyaratan nih. Nah, mungkin satu tips yang teman-teman yang ingin menjadi peminjam yang juga harus perhatikan adalah teman-teman ini mau menjadi peminjam di fintech yang apa? Kan di kita tuh ada 3 kelompok besar nih, untuk pinjaman konsumtif, untuk pinjaman produktif, dan juga ada yang syariah. Jadi itu bisa dipilih tuh nanti di situ. Nah, silakan memilih berdasarkan masing-masing. Nah, mungkin contoh nih ya, kalau yang di produktif pun banyak juga, karena di fintech itu gini, fintech itu biasanya secara umum ya kita itu waktu dibentuk kita menginginkan suatu target market tersendiri. Karena kalau kita by definition ya, namanya underserved, unbanked itu kan luas sekali itu kan. Nah, di market yang luas ini, peer-to-peer lending ini, setiap platform biasanya punya target fokus tersendiri. Jadi ada yang fokus di invoice, ada yang fokus di pertanian, peternakan, perdagangan. Nah, itu silahkan memilih sendiri di antara yang ada. Itu untuk sektor produktif. Jadi teman-teman yang ingin menjadi pemberi pinjaman, kan bisa pengen, gue pengen yang di perusahaan perdagangannya deh, yang perputarannya cepat misalkan. Kemudian ada, gue pengen yang di manufacturing misalkan. Gue pengen yang di pertanian, peternakan, perikanan. Silakan dipilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi ini kita peer-to-peer lending ini juga sama seperti saham, mendidik investor atau pemberi pinjaman ini menjadi pemberi pinjaman yang cerdas, memilih dan dengan sadar mengambil keputusan terhadap keputusannya. Gitu. Sama dengan saham. Kayak saham kan, kalau seandainya misalkan Olive puas dengan semua materi yang dipelajari gitu, dengan semua pertimbangan, pilih saham ABC gitu kan. Misalkan saham ABC besoknya jeblok, ya udah, memang part of the risk yang udah anticipate gitu kan kalau ini. Demikian juga dengan peer-to-peer lending. Misalkan, ini saya hanya misal aja, misalkan masuk ke pinjaman yang pertanian gitu kan. Kalau lancar, biasa lancar gitu. Tapi misalkan ada kemarau panjang atau ada apa, ada resiko itu, nah biasanya memang kita ada asuransi yang akan menjadi penyangga. Nah, oleh karena itu, teman-teman lender juga harus melihat, oke, saya mau pinjam ke sini, ada asuransinya nggak? Kalau ada asuransi, berapa sih biayanya? Nah, nanti kan dihitung tuh, biaya asuransi, biaya return, nih kira-kira masuk nggak gitu. Jadi, peer-to-peer lending kita mendidik, menjadikan investor ini cerdas di dalam menentukan pilihan investasinya. Jadi kan, jadi kalau misalnya aku jadi lender, itu tuh kalau misalnya kalau takut gagal bayar, jadi aku bisa asuransiin gitu, Pak. Jadi nanti yang uang yang aku pinjemin apakah bisa kembali 100% seperti itu? Kalau misalnya amit-amit terjadi gagal bayar kalau sudah diasuransikan? Nah, tergantung dari cover asuransinya. Ada jadi asuransinya juga ada macam-macam ya? Ada yang misalkan 80%. Nah, ini seperti saya sampaikan, makanya calon peminjam harus membaca terms and condition. Jadi misalkan memberi pinjaman melalui platform ABC. Nah, di platform ABC menawarkan, ini ada opsi untuk asuransi. Nah, terms and condition-nya seperti apa? 100% kah? Apakah 80%? Nah, ini dibaca. Karena sebetulnya asuransi ini bukan milik fintech-nya. Ini adalah industri asuransi sendiri yang terpisah, di mana fintech hanya bekerja sama gitu. Jadi kalau ini terpisah, justru jadinya sangat minim untuk terjadi one prestasi ya, Mas Inu ya, harusnya. Iya, karena kan gini, si asuransi juga diatur oleh OJK. Sama, ini semuanya ada OJK semua kan. Nah, jadi memang dengan kolaborasi ini menjadikan industri keuangan di Indonesia ini semakin marak lah kegiatannya gitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan nih dari Miss Beck.
terkait untuk rate lender sendiri sekitar berapa persen ya Pak? Soalnya aku juga, karena mungkin aku awam nih Pak, kalau kita misalnya di perbankan itu dana kita itu kan sebagai nasabah jadi dana pihak ketiga, terus bank bayar ke kita itu cost of fund kan namanya. Misalnya sekarang cost of fund-nya itu untuk deposito katakanlah 2% lah rata-rata. Nah kalau si peer-to-peer itu kasih kita rate-nya itu berapa ya Pak sebagai ini lender? aku nggak bisa ngomong ini ya exact rate, tapi karena tadi kan aku udah cerita nih bahwa peer-to-peer memberikan pinjaman di peer-to-peer lending itu mirip-mirip dengan di saham lah, mesti dianalisa, mesti dipahami, jadi ada belajarnya dulu lah. Kalau taruh uang di bank kan kayak merem aja gitu kan, makanya kalau di bank return paling berapa setahun deposito, gue nggak punya deposito sih. Atau tabungan itu berapa ya? 2% atau 4%? Gue nggak tahu. 2%. Atau berapa persen? 2%, Pak. Kecil banget kan. 2% kan per tahun nih, ya kan? 2% per tahun ya. Nah, kalau di peer-to-peer lending, itu ya kisaran angkanya secara umum ya, kan ada 102 nih. Nanti silakan pilih, tapi biasanya range-nya itu double digit. Oke. Jadi biasanya di atas 10% per tahun. Nah itu berapa? Nah itu gue nggak mungkin ngomong angka karena kan itu nanti. Iya. Itu perkiraan aja ya. Kan semakin tinggi resikonya tentu saja. Makin tinggi pula gitu. Betul. Jadi di saham juga gitu. Bisa memperkirakan berdasarkan track record semuanya gitu. Betul. Nah, Pak Suno, tadi kan Pak Suno ada bilang, jadi kita nih kalau misalnya sebagai lender, kita tuh kan bisa pilih kan, mau yang produktif, konsumer, atau yang syariah. Nah, biasanya nih Pak, yang returnnya lebih tinggi tuh yang kasih pinjaman kemana? Produktif, konsumer, atau syariah? Ya kan namanya kita kan biasa lah Pak, cari-cari pengennya kan cari cuan. Ini kita ngomong berdasarkan resiko lah ya, profil resiko ya. Kalau ke syariah sama produktif itu kan kegiatan usaha, orang usaha lah ya. Nah, kalau orang usaha itu kan source of repayment-nya kan dari hasil usaha atau keuntungan usaha gitu kan. Ya, kan jarang nih ada kegiatan usaha yang untung setahunnya sampai 100% gitu kan jarang kali ya. Kecuali narkoba ya kali ya. Yang dilarang-dilarang itulah. Tapi kalau konsumtif, itu bunganya, kenapa bunganya tinggi? Karena kan resikonya tinggi. Nah, jadi kalau ditanya return di konsumtif sama di produktif besar mana? Ya saya jawab, besarnya di konsumtif. Tapi resikonya juga besar loh. Mengingatkan nih saya, resikonya juga besar. Ya, gitu sih. Tapi kan jadi memang lender, ya semua instrumen lah Pak, semakin tinggi gain yang bisa didapat pasti semakin tinggi juga resikonya. Berjalan berlurusan. Betul. Tapi kan kalau lender yang pintar, dia kan biasa menggunakan konsep portfolio. Jadi misalkan, yang risky 20%, yang tidak risky 50%, yang super aman 30%, kayak gitu-gitulah. Itu kan teori portfolio. Kan pasti kan diversifikasi ya Pak. Iya. Nah, tadi ini Pak, ada nih di atas yang nanya Jihan ya namanya. Tadi udah kelewat karena tulisnya di kolom komentar. Teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan, tulisnya di question box biar nggak ketutupan. Katanya syarat-syarat buat jadi lender gimana Pak? Syarat menjadi lender itu yang pasti identitas itu udah pasti. Ya kan? Identitas sudah pasti. Kemudian udah itu aja. Identitas, kemudian ya statement ya, kan kita ada agreement hari ini, udah itu aja, nggak repot. Nah yang repot kalau pakai PT nih, supaya kasih tahu juga, kalau misalkan teman-teman punya perusahaannya menjadi lender, nah itu biasanya agak ribet karena kita mesti ngecek dokumen hukum perusahaan tersebut, kemudian kita harus memastikan bahwa uangnya tidak berasal dari kegiatan pencucian uang. Meskipun kalau individu saya rasa agak susah lah ya untuk kecil kemungkinan individu itu terlibat di pencucian uang atau uang hasil tidak kejahatan, kecil kemungkinan kalau individu gitu kan. Nah biasanya kita di perusahaan tuh yang kita harus ekstra hati-hati peer-to-peer-nya itu.
Oke. Pak Suno, kalau terkait pajaknya gimana ya Pak Suno? Misalnya kalau kita jadi lender, karena kan kadang kalau investor kalau misalnya saham tuh kan karena kecil gitu ya pajaknya. Nah, ini nih yang pusing nih. Kak, ini nih, ini yang kita barusan soalnya nih, mungkin Bu Nah, Sri Mulyani karena aku lagi juga baru butuh uang, kepikiran jadi pertanyaan ini. semua startup pun juga dikenakan pajak. Nah, Nah, memang ini yang kita sedang inilah ya, minta peninjauan kembali lah ya kepada oke. Menteri Keuangan dan Perpajakan nih. Karena gini, kalau di perbankan multifinance gitu, pajaknya itu pajak final. Pajak final. Hmm. Nah, kalau di peer-to-peer ini nggak final. Nah, kalau tidak final, problemnya itu kalau kita menjadi apa di dalam laporan pajak kita, nanti kan sama pajak biasanya dihitung-hitung lagi tuh. Wah, ternyata Anda kurang Betul, bayar sekian. betul. Kan bikin males gitu bisanya. Iya. Jadi memang kita lagi minta peninjauan kembali, terutama kan kita ingin nih tax base perpajakan kita semakin luas ya. Mestinya diberi waktu dong untuk bisa lender itu lebih bersosialisasi dulu sebelum atau disamakan posisi memberi dengan menabung di perbankan dengan menggunakan pajak final. Itu sih yang kita sedang Iya. minta peninjauan kembali. Tapi kalau sekarang yang berlaku ya kita potong untuk dengan withholding. Oke. Nah itu tadi kan kalau misalnya kita udah ngomongin gitu ya sisi enaknya dari lender lah, kita bisa pilih kita mau pinjemin kemana atau ke industri apa dengan tingkat resiko yang tentu tingkat return atau potensi pendapatan yang berbeda-beda juga. Gimana sekarang dengan resikonya gitu Pak Suno? Sebenarnya apa aja sih resiko yang bisa terjadi dari sisi lender? Karena resiko ya. Karena aku tadi bilang nih bahwa lender kalau di peer-to-peer itu memilih sendiri ya kan, mau minjam ke si A, si B dengan background dia kegiatan apa, bisnis apa gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada gagal bayar, misalkan nih, ya knock the wood lah ya, misalkan si A yang kita beri pinjaman, si A itu adalah misalkan pedagang di e-commerce misalkan. Pertama lancar nih, 1 bulan, 2 bulan lancar. Kemudian bulan ketiga dia nggak bisa bayar karena misalkan barang dia nggak laku misalkan. Somehow bisnis go south, ternyata barangnya nggak laku gitu yang dia jual gitu ya, sehingga dia nggak bisa bayar ke kita. Nah, apa yang terjadi? Nah, memang ada waktu untuk si borrower ini yang mestinya jatuh tempo hari H gitu ya, dia diberi waktu untuk membayar lah kewajibannya. Tapi misalkan bos, ya hopefully besoknya atau beberapa minggu kemudian misalkan orang ini langsung bisa dapat income sehingga dia bisa bayar ya kewajibannya, itu very good. Tapi misalkan dia nggak bisa terus gitu ya sampai 90 hari lebih gitu. Nah, kalau sudah 90 hari, dan asuransi, kalau seandainya kita pakai asuransi bisa membayar loss yang ditanggung oleh si lender. Itu asuransi bisa kick in gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya gini, misalkan nih Pak, si lender ini karena dia melihat biaya asuransi ini relatif mahal, misalkan dia nggak pakai asuransi nih Pak, apa sih worst case scenario-nya kepada si pemberi pinjaman ini? Worst case scenario-nya adalah ya total loss ada di dia. Jadi misalkan, amit-amit nih sekali lagi, si merchant ini bener-bener kondisi susah, barangnya nggak laku, sehingga akhirnya dia harus tutup usaha misalkan, sehingga dia nggak bisa bayar. Ya, otomatis kalau seandainya si borrower ini bener-bener nggak bisa bayar ya, misalkan di dalam konteks tadi nggak bisa bayar, ya udah memang loss kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh si lender. Dalam konteks tidak ada asuransi, kemudian tidak ada jaminan yang lain misalkan. Kalau ada cek atau ada jaminan corporate guarantee atau yang lain, mungkin kita bisa execute. Tapi kalau seandainya clean basis nih ya, benar-benar tidak ada, misalkan memang dipilih yang tidak ada supaya bunganya tinggi gitu ya, dan things go south, worst case scenario terburuk adalah ya memang total loss harus ditanggung oleh si lender. Oke. Jadi Itu kalau kita misalnya bicara total loss. kalau misalnya si asuransinya sendiri ada maksimal nggak sih Pak? Kayak misalnya kita tuh cuma bisa ambil asuransi kalau misalnya kita menyalurkan pinjamannya dengan nominal tertentu atau enggak? Oh enggak kayak gitu.
biasanya di asuransi itu juga ada ketentuan dia hanya bisa, misalkan ya, makanya dibaca benar-benar tuh terpolisnya. Oh, dia hanya bisa maksimum 70% atau 80% dari pinjaman yang tidak tertagih, misalkan. Tapi ada juga yang misalkan, karena misalkan dari strukturnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga asuransi bisa mengcover 100%, mungkin dengan premi yang lebih tinggi, ya bisa 100% kembali. Tapi biasanya tanpa bunga, tapi pokoknya kembali 100%. Nah, ini tergantung. Range-nya ini tergantung nih. Karena memang kalau di asuransi itu, aturan OJK-nya itu tidak boleh mengganti 100%. Tetapi kalau misalkan mungkin bahasa kerennya itu over collateralized lah ya. Jadi antara pinjamannya sama jumlah tagihannya itu jauh lebih besar jumlah tagihannya, enggak. Nah, itu mungkin dia bisa mengganti 100% dari pinjaman karena jumlah tagihan yang disubrogasi oleh asuransi jauh lebih besar daripada yang diganti ke kita yang 100% tersebut gitu. Jadi ini sekali lagi ini tergantung sama persyaratan dan kondisi dari asuransi yang ditawarkan. Oke, Pak. Nah, sekarang nih kan aku juga sempat research gitu ya Pak, lagi ramai banget nih tentang meningkatnya kredit macet. Bahkan OJK sendiri mencatatkan kredit macet bulan Juli sebesar 1,2 triliun, naik 60% dibanding Januari 2022. Kalau lihat trennya seperti ini, ketika terjadi di inflasi tinggi, sekarang kan inflasinya lagi tinggi ya Pak ya, terjadinya justru banyak kredit macet. Jadi apakah berinvestasi di peer-to-peer, bukan berinvestasi, kita sebagai lender di P2P lending, itu terpengaruh dengan kondisi makroekonomi? Semua industri keuangan itu akan sangat terpengaruh dengan makroekonomi. Jadi kalau ini saya nggak ngomong hanya peer-to-peer lending ya, tapi any financial industry, apakah itu asuransi, perbankan, multifinance, semuanya itu melototin dengan angka-angka makro, terutama angka inflasi. Kenapa? Kalau angka inflasi naik, tentu saja ekspektasi dari orang yang menempatkan dana harusnya mengharapkan return yang tinggi dong. Kan nggak mungkin nih, misalkan inflasi 3%. Bunga deposito 2%. Berarti kan dia minus nih, real interest-nya kan minus. Nah, kan harusnya kan di atas itu. Nah, itu yang menjadikan orang tuh selalu melototin inflasi. Nah, kalau bunga itu naik, ekspektasi dari deposan, penerima tabungan itu ekspektasinya naik, dan bank harus menaikkan karena inflasi naik, kan orang minjem pun juga harus naik juga kan akhirnya kan? Iya. Nah, kalau orang minjem itu naik, bunganya naik, padahal kemampuan dia membayar sudah pas-pasan nih ya, misalkan nih, kemampuan membayar suatu kegiatan usaha, saya nggak ngomong, kemampuan membayar seorang atau perusahaan borrower itu misalkan dengan bunga 20%, misal 20%. Ternyata karena inflasi interest jadi naik menjadi 24%, dia nggak mampu membayar yang 4%. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang selalu dipelototin oleh para pihak kalau sudah mengacu kepada peningkatan di sektor makro. Jadi kalau mbaknya bilang makro naik, terutama inflasi, semua melototin nggak? Semua pasti melototin. Karena resiko akan naik, tentu saja itu natural di dunia manapun. Mau di perbankan maupun di ini semuanya resiko akan naik. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaannya, Pak, kalau seandainya inflasi naik, berarti resiko di peer-to-peer lending naik ya? Naik. Sama juga resiko di perbankan juga naik, gitu loh. Oke. Ya, jadi memang semua juga kalau instrumennya mau yang surat utang negara yang paling aman juga terpengaruh ya Pak ya, sama inflasi dan juga suku bunga gitu. Betul, kalau udah kan kalau udah ini naik harga drop kan. Iya betul. Oke Pak, jadi sebenarnya kayak sekarang nih Bank Indonesia kan udah naikin suku bunga 75 basis poin. Berarti ini akan mempengaruhi tingkat return untuk lender ya Pak ya, dari peer-to-peer lendingnya sendiri? Pasti ya, oke. Karena lender akan, misalkan ini aku pakai ilustrasi ya, misalkan lender ini udah memberi pinjaman kepada borrower A selama setahun, misalkan ya, setahun dikasih pinjam lancar terus nih, bunganya berapa sih? Oh bunganya katakanlah 18% misal, 18% kan, terus setahun nih. Inflasi naik, si lender bilang, wah gue nggak mau, gue 18%.
takut gue naikin jadi 20%. Itu pasti. Nah, kalau semua lender untuk kelasnya 18% naik 2%, kan otomatis tinggal tergantung dari si borrower. Borrower kegiatan usaha atau source of income dia bisa nggak mengcover naik jadi 24%. Kalau bisa, fine. Tapi kan nggak semua. Betul. Nah, itulah yang namanya resiko munculnya di situ. Kenapa? Kalau sudah inflasi naik, semua orang pasti melototin. Oke. Pak, mungkin ini ada pertanyaan dari salah satu audiens. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Di kolom question box, mumpung ada Pak Suno nih, jadi bisa jawabin langsung. Pak, uang saya nyangkut di salah satu peer-to-peer lending yang diawasi OJK. Saya pilih grade A super safe, tapi sudah lewat 6 bulan belum balik. Even sampai sekarang cuma dapat email-email aja. Gimana tuh problem solvingnya? Nah, kalau sudah 6 bulan, pertanyaannya adalah apakah pinjaman tersebut di-cover oleh asuransi atau tidak, ya kan? Semestinya kalau di-cover asuransi, mestinya dari asuransi sudah membayar kewajibannya sesuai dengan polisi yang ada. Kalau tidak ada asuransi, ini seperti yang tadi saya sampaikan, resikonya memang dari si lender. Kalau gitu gimana Pak? Tentu saja si platform, si peer-to-peer ini masih berupaya untuk melakukan penagihan, itu udah pasti. Memenuhi kewajibannya si borrower untuk memenuhi kewajibannya itu sudah pasti. Nah, memang mungkin kondisi borrower yang memang dalam kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar. Nah, kalau kondisi seperti ini biasanya itu si borrower itu mengajukan keringanan untuk perpanjangan waktu biasanya. Nah, kalau usulan perpanjangan waktu ini nanti dilempar lagi ke lender mau nggak? Karena si peminjam A ini dengan satu dan lain sebab ya, yang sudah pasti dia sebabnya apa gitu, dia minta perpanjangan waktu, keringanan, diperpanjang sekian tahun misalkan, atau sekian bulan, atau sekian minggu, atau sekian hari. Nah, Anda menyetujui atau tidak? Nah, itu biasa yang terjadi. Konsep ini sebetulnya sama dengan di perbankan juga. Di perbankan kalau ada borrower yang misalkan industrinya lagi kena masalah gitu ya, dia mengajukan restrukturisasi, minta perpanjangan, itu bisa-bisa juga. Selama disepakati oleh kedua belah pihak, perbankan sama si borrowernya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi bukan saya nggak ngomong solusi ya. Apa sih kira-kira yang terjadi apabila borrower tidak bisa membayar? Yang pertama, tentu saja dia akan mengajukan, lepas dari masalah usaha dari si platform, tentu saja biasanya akan ada restrukturisasi. Kalau dari sisi platform melihat si borrower ini memang memiliki prospek untuk membayar. Misalkan, oh dia ini nggak bisa bayar karena memang industrinya lagi susah, misalkan. Oh dia nggak bisa membayar karena PSBB. Ini misalkan kalau kayak warung nih kemarin ya, PSBB. Warung. Ya, restoran kalau lah warung gitu. Gimana mau bisa bayar? Dia ditutup gitu kan. Nah nanti kalau sudah buka, dia minta restrukturisasi, dikasih waktu, nanti kalau udah buka baru dia akan membayar. Fine. Jadi artinya ada kemungkinan nanti untuk dia akan membayar. Demikian juga dengan tadi borrower yang tadi disampaikan, kemungkinan dia sedang minta waktu untuk berusaha mencari jalan untuk bisa membayar. Itu yang terjadi. Oke, ya. Ya kalau 2020 juga mungkin banyak yang macet ya gitu ya Pak ya. PSBB nggak ada yang bisa buka tuh bengkel sama restorannya. Iya. Oke. Betul. Kalau kena pandemi gimana? Kan kita nggak bisa nyalain orang ya. Kan yang nutup pemerintah, nggak boleh jualan. Orang juga nggak ada yang beli ya. Meskipun dia buka, nggak ada yang beli. Kalau offline. Tapi kan warung juga bisa bertransform menjadi online. Ya itu salah satu cara untuk survive kan. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak, ada satu perusahaan P2P yang sudah 6 bulan nggak dibayar asuransi, tidak cair, dan TKB dia sekarang sudah di bawah 60%. Mereka masih bisa collect dana. Itu gimana, Pak? Ini pertanyaan dari siapa? Denigel. Sorry. Gue boleh tahu nggak? Mengeluarkan dana gimana ya maksudnya? Aku nggak usah sebut nama peer-to-peer lending-nya ya. Cuma pertanyaannya adalah ada sebuah
Ngerti? Kalau nama nggak usah perusahaan disebut, kita peer-to-peer sepakat lending lah kalau nama itu nggak disebut. ya Hanya yang sudah dimaksud dengan lebih. mengeluarkan dana itu seperti apa maksudnya gitu loh. Oh, masih bisa collect dana, Pak, bukan mengeluarkan. Masih bisa menghimpun dana kayaknya maksudnya pertanyaannya. Oh, ini aku cerita dulu nih, cerita nih ya. Kan gini, kan peer-to-peer namanya peer-to-peer ini perlu dipahami ya teman-teman ya. Peer-to-peer itu nggak kolektif. Artinya kan tadi saya bilang, misalkan Anda sebagai lender memilih si A, si B, si C. Misalkan ya, dari si A, B, C ini, anggap aja, something happen secara sistematik industri. Ternyata A, B, C itu warung semua, dan ditutup karena PSBB. Ini misalnya ilustrasi supaya teman-teman bisa memahami ya. Ditutup semua. Tetapi si platform selain ABC ini dia juga ada peminjam DEF, FGH lain yang industrinya bukan industri warung, tapi merchant di OM, ya kan? Nah, dari sini kan sebetulnya bisa kelihatan. Waktu kok ada yang macet, ya yang macet tentu saja, yang di warung semuanya macet. Tapi bukan berarti untuk peminjam yang lain macet. Itu loh, jadi paham ya teman-teman ya. Justru di sini ini konsep peer-to-peer itu kita mendidik pada borrower untuk peminjamnya untuk benar-benar memperhatikan siapa yang akan dia beri pinjaman, tingkat resiko yang dia akan terima, tingkat return yang dia expect berdasarkan resiko tersebut. Nah, itu ya udah paham ya. Nah, sekarang terkait dengan masalah asuransi. Sekali lagi makanya saya bilang, tolong benar-benar dipahami, karena kebiasaan orang Indonesia gitu sih, tulisannya kecil-kecil nggak dibaca gitu kan. Nah, itu, maunya kata ujungnya doang, Pak, biasanya. Iya, makanya gini lah, kita itu ingin peer-to-peer ini menjadikan lender itu menjadi lender yang cerdas, biasakan membaca. Mari kita mengeduket semua pihak lah. Jadi gini, biasanya ya, ini saya mau sampaikan biasanya, apa sih, kenapa sih Pak, kok nggak cair satu, atau jumlahnya nggak sebesar yang saya expect, misalkan, waktu pertama dibilang, oh ya, batas maksim akan diganti sampai 90% misalkan. Ternyata pada saat terjadi, udah sekian lama, yang diganti nggak 90% Pak. Kok ternyata yang diganti hanya 50%, misal. Nah, kan nggak mungkin ini, si asuransi, bahan prestasi nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Kan dia diawasi sama OJK. Kalau dia sampai macam-macam, kita tinggal lapor OJK, dia pasti dijewer kan. Nah, coba teman-teman baca clause-nya. Nah, biasanya di dalam polis asuransi itu ada istilahnya tuh stop loss. Apa ya bahasa Indonesia stop loss itu? Maksimal kerugian yang bisa diganti lah. Mungkin bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi, misalkan isi asuransi, total premi yang dia terima katakanlah misal 100 juta. Nah, 100 juta ini jadi berapa klaim yang dia bisa bayar secara maksimum? Ya maksimum ya 100 juta tersebut dong. Nah, misalkan klaimnya ada 200 juta, dia akan bilang, sorry, bos, gue hanya bisa sesuai dengan agreement, gue hanya bisa membayar sejumlah premi yang gue terima. Nih, cepet nih, gue bayar nih. Tapi ini hanya merepresentasi 50% dari pinjaman atau coverage. Nah, makanya kenapa ini saya sampaikan secara terbuka supaya teman-teman lender itu benar-benar membaca terms and condition dari polis asuransi tersebut. Itu maksud saya. Jadi kalau aku mencoba berandai-andai dan memperkirakan ya tanpa harus aku mengetahui detail terms and condition yang tadi dialami oleh penanya ya, biasanya itu yang terjadi. Kalau mereka dibayar kurang dari ekspektasi, biasanya ada stop loss itu atau jumlah maksimum kerugian yang bisa dibayar. Oke, jadi ternyata bukan hanya di saham aja nih yang ada stop loss-nya, Pak. Saya juga baru tahu ternyata di peer-to-peer lending juga ada di batas stop loss-nya. Sorry, yang stop loss bukan peer-to-peer-nya loh. Asuransi. Insurance loh. Insurance, sorry. Saya yang salah, insurance. Kalau platform itu aturannya jelas. Uang masuk untuk si borrower ya langsung kita pass on, langsung kita lewatin. Nggak boleh dikurang-kurangin. Itu aturannya udah jelas kalau di kita. Oke, Pak Suno, ada pertanyaan lagi nih Pak Suno. Nih dari siapa? Aryo Eko Prakoso. Pak Suno, kok 2022 banyak P2P lending yang terlambat
banyak yang terlambat. Kenapa ya? Padahal waktu 2020 pas pandemi malah lancar. Iya, saya sempat perhatiin juga kayak 2020 justru P2P itu lagi bagus-bagusnya deh, kayak marak-maraknya gitu industrinya. Nah, mungkin ya, mungkin ini juga nggak lepas dari kondisi global secara umum gitu ya. Jadi apa sih kalau tadi kan makro tadi kita udah jawab ya mengenai inflasi ya. Sekarang kalau kondisi global Ya. ini kan dengan kondisi global ini apa sih yang terjadi sekarang kan venture capital atau financial investor itu kan mengerem nih karena resiko yang gede ini kan mereka ngerem nih kan investasinya. Nah itu kan akan berdampak kepada bisnis kan, terutama startup gitu kan yang masih tergantung dari venture capital gini kan, suntikan dananya menjadi seret lah istilahnya. Nah coba teman-teman bayangkan nih misalkan nih kan kita ini juga sudah menjadi pemahaman kita semua, banyak bisnis di Indonesia ini yang bentuknya adalah startup. Apa sih maksudnya startup? Startup itu adalah secara cash flow dia untung, tetapi secara accounting profit dia masih merugi. Nah, ruginya itu kan diganjel oleh setoran dari pemegang saham, dalam hal ini venture capital atau investor keuangan yang lain-lain. Nah, coba bayangkan pada saat suatu startup itu jumlah budget yang misalkan harus didapat itu turun 50% misalkan. Ya. Kan otomatis di bisnis ini kan harus melakukan pengurangan-pengurangan dan penghematan. Nah, kalau misalkan anggap aja nih si bisnis ini misalkan adalah startup di bidang perdagangan yang mana peer-to-peer lending tadi si lender borrower itu menjadi peminjam di perusahaan tersebut. Nah, kan otomatis kan terhambat kan bisnisnya berkurang, size of bisnis berkurang, source of payment untuk pembayaran juga berkurang. Makanya kenapa kok banyak batuk-batuk? Sebetulnya batuk not necessarily dari sisi fundamental secara bisnis, tetapi kalau bisnis itu adalah bisnis startup dan dia banyak tergantung oleh venture capital dan atau investor yang mana dananya menjadi seret, ya otomatis ini menjadi seret juga. Tapi kalau dari sebenarnya bisnisnya gimana ya? Mestinya bisnisnya kan kalau semuanya lancar ya lancar gitu. Ini sama dengan konsep inflasi tadi. Inflasi kalau nggak ada inflasi, wah gue bisa lancar ya borrower misalkan, wah gue lancar nih. Tapi begitu inflasi terbang, interest gue juga terbang, ya gue jadi nggak bisa bayar gitu kan. Jadi ini sebetulnya yang teman-teman juga paham bahwa sebetulnya ini merupakan keterkaitan. Kalau tadi inflasi kait dengan makro nasional, kalau yang tadi sudah makro secara global gitu. Jadi memang mau nggak mau kita dapat ya. Oleh karena itu, sekali lagi nih saya sampaikan, teman-teman juga harus pandai-pandai memilih siapa borrower yang ingin dipilih menjadi target untuk investasi atau pilihan investasi itu. Sama kayak kita di investasi yang lain kan sama kan. Kalau keadaan lagi krisis begini, lagi winter begini, wah yang paling aman emas nih atau dolar misalkan. Sementara. Kenapa? Karena itu kan safe haven. Return yang gede, relatif stabil tapi aman, nggak mungkin turun. Kalau saham, waduh, takut gitu kan jeblok. Sama lah. Jadi gini loh. Investasi itu semuanya sama, gitu kan? Hanya kalau di peer-to-peer lending itu lebih nyentuh bumi, gitu kan? Kalau di saham, ya lebih ngawang-ngawang. Kenapa? Karena ada faktor pembeli yang menentukan naik turunnya harga itu kadang-kadang not necessarily dari keuntungan suatu perusahaan, tapi kan bisa juga karena yang banyak kan naik, gitu kan? Tapi kalau lender, kalau borrower ini kan source of repayment-nya ya dari kemampuan dia membayar, gitu loh. Itu loh. Kenapa saya bilang kalau di peer-to-peer lebih menyentuh bumi karena itu. Jadi semestinya ya menurut gua nih, semestinya di peer-to-peer itu bisa lebih akurat di dalam memilih target borrowernya. Iya. Oke, sangat jelas sekali Pak Sunu. Terima kasih, saya langsung tercerahkan. Ya benar, tadi kata Pak Sunu, kalau saham itu dalam jangka pendek pergerakannya yang gerakin tergantung banyak yang beli atau banyak yang jual, udah gitu aja kan. Oke. Nggak, bukan keuntungan perusahaan. Iya, Pak Suno, mau mungkin ini karena kita sisa 4 menit lagi, mau ada 2 pertanyaan ya terakhir dari aku. Pak Suno kasih bocoran dong, kan kayaknya nih aku tertarik gitu ya, pengen jadi lender nih. Kira-kira biasanya potensinya yang paling besar resiko kredit macetnya ada di mana? Jadi aku bisa pilih yang nggak besar gitu kredit macetnya. Ada di konsumsi, produktif, atau syariah?
Nah, gini. Sulit buat saya untuk kan saya bukan financial advisor gitu kan. Saya ini kan boleh dibilang bapaknya teman-teman semua. Iya. Jadi saya nggak boleh pilih kasih. Kenapa? Oke. Karena kan setiap lender itu memiliki istilahnya gitu, investment preference sendiri, selera Ya. investasi sendiri-sendiri. Ada yang suka high risk, ada yang suka low Oke. risk, ada yang suka neutral, ada yang suka syariah. So it is Oke. all the choice. Saya nggak bisa merekomendasikan. Risk profile Justru ya. dengan knowledge teman-teman, kemampuan teman-teman bisa memilih itu. Jadi saya untuk yang itu nggak bisa ngomong karena nggak boleh sebut merek sih. Oke. Jadi balik lagi ke risk profile dari tiap lendernya seperti itu ya, Pak Suno. Iya, betul. Oke. Pak Suno nih P2P lending ya, yang memiliki OJK ada 102. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui kinerja pendanaan yang baik? Perusahaan mana? Kita cara analisanya gimana ya? Untuk mengetahui ini kinerja dari platformnya. Iya. Atau dari borrowernya? Dari platform. Oh, kalau platform dan borrower deh, itu boleh dua-duanya. Indikasi paling mudah. Nah, kalau platform itu indikasi paling mudah tadi kamu udah nyebut, yaitu TKB. Iya. Oke, Kan, TKB. Kalau TKB-nya makin menjauhi 100%, ya itu resikonya semakin tinggi gitu. Oke. Jadi harusnya kira-kira yang minimal berapa sih Pak biasanya kalau TKB gitu? Yang kayak masih batas ideal? Beda, karena kalau sektor produktif itu, kalau kita bilang TKB itu biasanya mereka sangat kecil kalau produktif. Kalau consumer itu biasanya relatif agak besar, itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Oh gitu, oke. Jadi tergantung lagi ya Pak ya, balik lagi tidak bisa sama. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang lihat sebuah platform kok TKB-nya sekian, harus dicari tahu dulu nih si platform ini untuk produktif atau konsumtif, karena kalau yang produktif bisa aja relatif lebih kecil dan kalau yang konsumsi itu memang relatif lebih besar gitu TKB-nya. Nah itu tadi udah dijelaskan secara jelas dengan Pak Sunu. Terima kasih Pak Sunu, mungkin aku simpulin sedikit. Jadi untuk teman-teman yang mau diversifikasiin aset bisa ke P2P lending dengan menjadi lender ya, jangan menjadi borrower ya teman-teman, dengan menjadi lender di mana kita bisa mencari potensi keuntungan. Dan tentunya Pak Sunu juga tadi tidak berhenti-henti menyampaikan bahwa di samping ada keuntungan tentunya ada resiko yang menempel di dalamnya. Untuk itu kalau kita mau menjadi lender kita harus melakukan analisa kepada siapa kita kira-kira memberi pinjaman tersebut, karena tujuan pihak yang kita pinjemin itu juga berbeda-beda resikonya. Ada yang konsumsi, tentunya resikonya bisa saja lebih tinggi, ada yang produktif, ada juga yang syariah. Terus juga ingat di dalam peer-to-peer lending ada yang namanya asuransi. Jadi untuk teman-teman semuanya apabila mau menjadi lender bisa pertimbangin juga untuk mengetahui term of condition dari asuransi supaya kalau tiba-tiba ada kredit macet, uangnya teman-teman paling enggak aman nih gitu ya. Terus yang ketiga juga, tadi Pak Sunu juga sudah sampaikan untuk terkait TKB ketika kita memilih platform, perlu perhatiin kalau misalnya ada platform yang TKB-nya kecil, itu bukan berarti belum tentu tidak bagus. Karena kita harus lihat juga biasanya kalau yang produktif TKB-nya itu lebih kecil dan juga kalau yang konsumsi TKB-nya itu justru lebih tinggi. Jadi ya diperhatiin aja, semakin jauh dari angka TKB 100% itu resikonya semakin tinggi. Seperti itu ya Pak Suno. Ya, mungkin Pak Suno mau menambahkan yang terakhir untuk teman-teman yang mau menjadi lender, pesan-pesannya? Oke, kalau mau menjadi lender, jadilah lender yang cerdas, ya. Biasakan untuk membaca persyaratan dan kondisi, tapi yang paling penting jangan sampai menjadi pemberi pinjaman di fintech yang ilegal. Hati-hati. Sekarang ini yang ilegal itu makin pinter. Mereka banyak namanya dimirip-miripin. Jadi dengan yang legal, dengan yang ilegal. Makanya tadi selalu bilang, cara paling aman lewat websitenya AFPI, kemudian masuk dari sana. Kenapa? Karena banyak nih orang yang websitenya dimirip-miripin, padahal mereka ilegal. Itu yang paling penting. Ya.
Oke, terima kasih ya Pak Sunu atas insight-insightnya malam ini, jadi sangat tercerahkan. Nanti jadinya aku mau coba-coba. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir acara. Untuk teman-teman yang ketinggalan dari awal tadi, tenang aja karena live ini disimpan dan teman-teman bisa tonton ulang di Instagram aku, di IGTV aku. Oke, selamat malam Pak Sunu, selamat malam teman-teman semuanya. Bye. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih.